Halo Sobat Ngulik, selamat datang di channel Ngulikpedia. Tempat yang ngulik berbagai destinasi wisata, hotel, dan restoran dengan informasi yang lengkap, jujur, dan mudah dipahami. Di setiap video, saya akan mengajak kalian melihat suasana tempat, fasilitas, harga, hingga tips yang bisa membantu sebelum berkunjung. Jadi, kalau kalian suka konten travel, staycation, dan kuliner, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga follow @ngulikpedia di Instagram, TikTok, dan Facebook. Yuk mulai petualangan hari ini bersama Ngulikpedia. Halo Sobat Ngulik, kali ini saya mau ajak ketiga keponakan saya untuk liburan. Karena mereka momennya lagi liburan sekolah dan mama papanya tuh nggak bisa izin kerja. Jadi karena saya yang bisa kerja mobile, saya yang ngajak mereka liburan. Ini cukup menyenangkan karena di jalan tolnya ini nggak terlalu macet padahal momen libur sekolah. Tapi memang saya berangkatnya nggak weekend, saya berangkatnya ini di hari Rabu. Rencananya saya mau 4 hari 3 malam di puncak. Tujuannya kemana? Pindah-pindah aja sesuai dengan ya sesuai mau kemananya nanti gitu. Jadi tidak terplanning sebetulnya. Karena memang anak-anak ini minta liburan mendadak dan saya mendadak juga menyetujuinya. Ini keluar dari jalan puncak ini di area Gadok cukup lancar, tapi nggak jauh. Langsung ketemu kepadatan. Yang akhirnya saya keluar ambil jalan pintas. Jujur aja kalau untuk jiwa petualangan kayak saya sih, saya lebih suka lewat jalur-jalur seperti ini kalau nggak ngejar waktu. Karena ada aja pemandangan yang bisa dilihat, ada curug kecil, ada terus ada view-view landscape-nya lembah-lembah di puncak. Ya walaupun sebetulnya lebih enak trek lurus. Nah ini tiba-tiba bukan tiba-tiba sih, sebetulnya udah berkelok-kelok akhirnya keluar ke jalur eh, arah Taman Safari. Ini tujuan saya kali ini ke Hotel Seruni. Ini masuk ke jalur Taman Safari, nanti ada percabangan ke kiri, itu ambil ke kiri, terus lurus aja ikutin jalan. Nanti ada, ini kita cepetin aja ya. Ada pintu masuk gerbang Hotel Seruni, ada bacaannya kok. Jadi Sobat Ngulik nggak usah takut kesasar. Selain ikutin maps, ada juga penunjuk-penunjuk arahnya lengkap di sini. Nah ini masuk parkiran Seruni. Seruni ini jadi berdiri di tahun 2000-an dan dianggap sebagai hotel termegah di tahun itu. Menurut saya sampai sekarang pun masih termegah karena memang blok Hotel Seruni ini luas banget. Dan ini saya proses check-in, ternyata saya dapat di kamar di belakang resepsionis persis. Tapi saya agak aduh kok kamarnya kurang tinggi gitu. Pas saya tanya-tanya ternyata saya bookingnya ini di kamar Seruni Pangrango, yang dimana hotelnya ini paling awal adanya. Memang view-nya itu nggak terlalu tinggi karena masih terhalang atap-atap bangunan di depannya. Saya sempat review kamarnya sih bagus, tapi memang kurang memanjakan mata aja karena view-nya masih ada kelihatan atap bangunan depannya. Jadi si pihak resepsionis itu menawarkan upgrade ke ruangan yang lebih besar, yang view-nya tuh nggak terhalang. Mungkin kalau Sobat Ngulik salah booking juga bisa tanya ke resepsionis ini bisa ganti kamar atau enggak. Jadi saya itu dapat pilihan upgrade ke Seruni Gede dan Seruni Salak. Karena yang paling tinggi dan paling luas Seruni Salak, saya pilih ke Seruni Salak. Waktu itu saya booking Hotel Seruni itu di harga 750 ribuan di momen liburan dan dapat upgrade di 100 ribuan. Nah, mungkin berbeda setiap kondisinya, jadi ditanyakan langsung ke resepsionis. Ini saya sudah sampai ke lobi Seruni Salak untuk check-in lagi di gedung Seruni Salaknya. Jadi kalau misalkan Sobat Ngulik check-in di Seruni dan dapat kamar di Seruni Salak atau Seruni Gede, kalian jangan ide jalan kaki dari resepsionis utama karena jauh banget ini jalannya. Ini saya mau check in untuk di kamar Seruni Salaknya. Nggak perlu nunggu lama karena memang sudah
terintegrasi dari depan, jadi udah dapat langsung kamarnya di kamar 344 di lantai 3 sudah pasti ya. Di bangunan Seruni Salak ini kelihatan sih hotel mewah di tahun 2000-an, tapi masih terasa mewahnya sampai sekarang, dari mulai dekorasinya, ornamen-ornamennya, dan ini dari lift itu kelihatan view gunung untuk naik ke atas, karena di liftnya ini belakangnya ini bagian belakangnya kaca. Nah, ini saya sudah sampai di lantai 3, ternyata sangat jauh kamar saya dari lift utama di gedung Salak ini. Tapi nggak usah takut, nggak usah bilang kamarnya jauh-jauh, karena ini saya so tahu di awal. Saya pikir deket, ya udahlah saya nggak pindahin mobil dari lobi Seruni Salak, saya jalan aja. Ternyata cukup jauh. Nanti saya liatin deh kalau ternyata kamar yang saya dapat ini walaupun jauh dari lobi utama, ternyata itu deket banget dari lift yang ujung. Nah, akhirnya sampai juga ke kamarnya. Ini dia kamar Seruni Salak. Jadi jelas perbedaannya sama Seruni Pangrango yang tadi ya, karena di Seruni Pangrango view-nya aja masih terhalang bangunan depannya. Di Seruni Salak nih bener-bener nggak ada nih, anak-anak langsung loncat ke kasur. Mereka udah capek macet-macetan. Aduh, ya udahlah. Memang momen liburan ini didedikasikan untuk mereka. Ini saya coba mau lihat balkonnya dan ternyata memanjakan itu nih si Ade, so tahu banget. Sememanjakan itu, jadi nggak terhalang bangunan di depannya dan langsung view-nya betul-betul gunung dan perbukitan. Di kamarnya ini cukup luas, bahkan bisa dibilang luas banget. Ada lukisan-lukisan ornamen. Terus, nah ini bagian kamar mandinya, ada bathtub, ada dapat amenities. Standar amenities-nya ada 2 sikat gigi, sisir, sama shower cap, ada hair dryer, ada handuk yang dimana satu handuk kecilnya ini sudah dibawa sama keponakan saya karena mereka nggak sabar sudah mau berenang. Nah, ini untuk ruang showernya jadi terpisah sama kamar mandi keringnya. Ini dapat shampoo, dapat body wash, dapat conditioner, sama body lotion. Ini wangi-wangi semua. Memang dari dulu Seruni ini wangi-wangi. Nah, ini tuh mereka udah nggak sabar mau ke kolam renang, udah ganti pakai pakaian buat berenang. Untuk sobat ngulik, kalau dapat di Seruni Salak terus mau ke swimming pool, ini tergantung swimming poolnya yang mana. Jadi ada di hotel ini tuh ada 9 kolam renang. Nah, salah satunya yang mau kita datangi ini yang banyak seluncurannya, karena memang anak-anak kabel banget. Jangan kepedean jalan kaki. Kalau misalkan mau jalan kaki itu sih pilihan, tapi kalau saya enggak deh, karena memang turunnya mungkin enak, tapi nanti kembalinya nih nanjak agak jauh. Jadi saya memutuskan untuk pakai kendaraan lagi ke bawah. Cukup jauh ini aja saya cepetin. Nah, ini ngelewatin ini saya salah fokus nih, kok ada Menara Eiffel di puncak, terus ada King Kong-nya. Bukannya King Kong-nya itu di New York ya. Ini saya cari parkiran di depan, ini harusnya Seruni Pangrango ya. Harusnya. Ini di sebelah kanan, ini langsung kolam renang yang banyak perosotannya, seluncurannya. Ini ada satu kebingungan saya, kenapa masih banyak orang yang parkir egois seperti ini, nggak tepat pada garis. Untuk sobat ngulik jangan ya, karena kasihan yang mau parkir berikutnya. Dari parkiran cukup turun aja ke bawah. Aduh, ini anak-anak udah nggak tahu deh, udah lari duluan. Udah nggak sabar mereka berenang. Mungkin betul-betul udah capek, kena macet dan
eh, perjalanan kelok-kelok di alternatif puncak ini. Jadi saya ya udah ikutin aja, liatin yang penting masih kelihatan mereka. Untuk hotel di puncak Seruni ini menyediakan kolam renang dengan fasilitas yang oke banget sih. Karena memang perosotannya ini udah kayak kita ke waterpark, bukan lagi di hotel. Jadi betul-betul memanjakan anak-anak untuk hiburannya. Aduh, ini gak lama berenang ya, langsung mau pada bilas semua. Ini view dari kamar oke banget sih. Nah, karena mau persiapan jam 19.30 itu ada pagelaran seni di Hotel Seruni ini. Jadi setiap hari itu ada pagelaran seni. Kita isi-isi perut sedikit. Soalnya anginnya cukup terasa juga, angin malam di puncak ini. Di Hotel Seruni. Ini view-nya waduh, semakin malam cahaya lampunya semakin memperjelas lekukan bukit-bukit yang ada. Nah, ini udah perjalanan mau ke pentas pagelaran seni. Ini dari kamar, saya pas berangkat ini saya lupa kasih lihat sobat ngulik dari lift itu seberapa jauh kamar. Nggak terlalu jauh kok, karena saya udah tahu parkir di ujung. Dan ini akhirnya sampai di Seruni Night Entertainment Traditional Dance Performance. Kalau sobat ngulik sadar atau enggak nih saya nggak tahu, dari awal video ini saya pakai background itu suara yang saya rekam langsung dari performance di Hotel Seruni ini. Entah kenapa musiknya ini seolah menghipnotis. Karena memang saya aja nih lagi isi suara ini jadi berasa nonton ulang. Perpaduan musik syahdu dengan udara yang angin sepoi-sepoi, udara dingin di puncak, sama pemandangannya, lampu-lampu di perbukitan yang semakin mempertegas lekuk bukitnya, dan sambil bisa juga melihat kemewahan dari Hotel Seruni ini. Jadi perpaduan yang sangat sempurna di malam hari ini. Mungkin ini pilihan terbaik untuk sobat ngulik kalau ngajak liburan anak-anak. Karena nggak perlu jauh-jauh cari hiburan, di hotel ini aja udah nyediain pagelaran seni yang cukup menarik perhatian anak-anak, bahkan orang dewasa juga. Salah satunya saya. Setelah permusik-musikan ini ternyata ada tari-tarian juga. Awalnya saya pikir tari kecak, ternyata nggak ada tari kecak. Mungkin karena memang tidak ada. Tapi di sini ada beberapa tari-tarian yang cukup menarik juga. Salah satunya ini ada tari cendrawasih. Ini tari dari Bali juga, diperankan oleh dua orang wanita. Terus ada tari topeng tua. Nah, tari topeng tua ini betul-betul saya nggak expect bakal anak-anak tuh ternyata suka. Padahal kirain anak-anak tuh takut karena tampangnya cukup seram. Tapi gimmick yang dibawakan oleh si topeng tua ini betul-betul bisa merangkul anak-anak. Betul-betul bisa menghibur dan merangkul anak-anak, pengunjung sih lebih tepatnya. Jadi oke untuk tari topeng tua ini. Nah, ini gimmicknya, dia pura-pura jatuh terus minta dibangunin sama anak-anak. Dan ternyata yang mau bangunin tuh banyak. Anak-anak ternyata nggak takut ya sama tampang serem. Anak-anak lebih takut nggak dikasih main handphone kayaknya sekarang. Ayo banyakan, ayo. Maju tuh, ikutan. Halo, ikutan. Jadi di tari topeng tua ini juga ada sesi foto dan ada nyawer untuk apresiasi. Ini anak-anak nyawer dan berfoto. Nggak diwajibkan sih, kalau mau berfoto juga boleh, tanpa nyawer pun nggak apa-apa. Selanjutnya ini ada tari lenggang nyai budaya Betawi.
agak sedikit kaget sih, kok ada tari lenggang Nyai, tari Betawi. Ada tari Dayak juga yang bikin tambah kaget. Tari Dayak ini namanya tari mandau. Jadi memang mereka menari membawakan menarinya pakai mandau yang prianya. Saya sih di dalam pikiran saya ini penarinya profesional banget, kok bisa-bisanya nggak pakai atasan. Nah, ini ada salah fokus saya yang main gendang ini. Dia tuh yang main suling di pertama juga, sama nanti di tempat sarapan dia juga yang main musik. Ini juga si yang bawa mandau itu ke bawah. Untuk sobat ngulik yang berkunjung ke hotel ini nggak perlu takut karena mandaunya ini nggak tajam. Mereka mandaunya cuma properti, tapi memang tetap terbuat dari baja. Jadi saat digesekkan ke batu alam tetap mengeluarkan percikan api. Tapi nggak tajam kok, tenang aja. Mereka sudah memperhitungkan keamanannya. Selanjutnya setelah tari mandau ada barongsai Bali. Barongsainya ini di luar dari ingatan saya semasa kecil karena barongsainya panjang banget. Bukan barongsai yang lompat-lompat itu ya, tapi ini juga sama. Kita bisa kasih apresiasi di sini dan berfoto bareng barongsainya. Ada anomannya juga untuk melengkapi pertunjukan si barongsainya. Jadi barongsainya ini juga muter ke belakang untuk merangkul anak-anak yang nggak berani maju ke depan. Nah, selesai dari pertunjukan seni tadi, para talentnya nih berbaris di depan untuk sesi foto. Bebas aja di sini, boleh sambil kasih apresiasi, boleh hanya berfoto. Dan satu yang saya ambil di sini poinnya adalah Seruni tuh nggak salah pilih talent karena semuanya totalitas. Di belakang panggung, di depan sih sebetulnya, panggung pagelaran seni tadi ini ada yang saya tuh nggak sadar dari awal, ternyata ada makanan-makanan juga di sini. Tapi tadi sempat si adek beli jagung bakar, saya nggak tahu di mana, ternyata beli jagung bakarnya di sini. Cuma sekarang kayaknya kalau untuk makanan beratnya sudah habis, tinggal jagung bakar aja. Mereka pun bilang lapar lagi karena sudah kena angin malam, laper. Ya, padahal saya masih nikmatin suasana di sini sambil ngelihat pemandangan, tapi ya udah karena saya ingat di puncak ini saya ada satu langganan nasi goreng malam hari dan rasanya enak. Jadi saya putuskan ajak mereka ke sana. Nah, ini dia namanya nasi goreng Kang Agus. Ini tepatnya di seberangnya ini jalan menuju kembali ke alam rimba. Itu tepat persis di seberangnya. Ini tuh harganya untuk nasi goreng biasa 18 ribuan. Rasanya anak-anak sih bilang enak dan saya pun bilang enak. Karena memang saya balik lagi untuk alternatif makan di malam hari di puncak, jadi nggak perlu bingung milih-milih. Akhirnya kembali lagi ke hotel. Ternyata suasana malam harinya tuh lebih memukau, lampu-lampunya. Saya mau bilang ini city light, tapi ini bukan city, gimana ya? Ini lampu-lampu justru lampu-lampu ini lampu-lampu pedesaan di puncak yang memang memperjelas lekuk-lekuk bukit. Perbukitan di depannya Hotel Seruni, lembah sih mereka itu. Ini jalan balik ke kamar. Di sini juga nanti sobat ngulik lihat bahwa kamar saya tuh ternyata nggak jauh dari lift. Karena, nah ini lobby yang tadi sebelah kanan, habis itu naik lagi. Parkirnya tuh masih lurus lagi. Jadi nggak parkir di depan lobby karena dapat kamarnya di ujung, jadi terus lagi ke ujung. Ini si adek udah ngantuk. Nah, ini masuk lift. Di depan lift persis ternyata kamar kita 344. Nah, ini dia kamarnya. Nggak jauh, nggak seperti tadi pertama kali masuk.
Akhirnya mereka istirahat karena udah capek banget hari ini. Dan saya pun juga istirahat dengan pemandangan depan kamar yang lampu-lampu memanjakan mata. Ini saya menjelang tidur pun sambil ngeliatin lampu-lampunya. Menarik. Akhirnya sampailah sudah di pagi hari saat saya mau sarapan. Nah, sarapan ini saya cuma bawa si abang untuk sarapan. Karena adik-adik udah makan di kamar. Mereka makan roti sama snack-snack lainnya. Mereka udah nggak mau makan banyak-banyak. Jadi saya bawa abang aja yang makannya masih bisa makan berat. Ini sarapan di sini juga ditemani sama musik-musik angklung yang saya bilang tadi. Untuk Hotel Seruni makanannya top, lengkap, dan rasanya enak-enak. Cocok lah dibilang hotel yang memanjakan keluarga. Saya ini makannya cukup banyak juga di sini. Ada kering tempe, ini salah satu yang saya rasanya masih ingat sampai sekarang. Jadi pilihan makannya, menunya ini banyak. Bahkan roti-rotinya aja sampai pastry. Ini betul-betul memanjakan perut juga di pagi hari ini. Seruni ini tahu kalau misalkan kita tuh staycation di sana tuh pasti capek. Jadi mereka kasih pilihan menu yang banyak banget. Puding-pudingnya bermacam-macam dan ada buah-buahnya juga. Dan ini ada salah satu kayak kapal-kapal itu harusnya diisi sama sushi, cuma ini lagi di refill. Saya nggak sempat ambil videonya. Ini di sana tuh ada egg corner, di sebelahnya ada pancake. Makanya saya bilang nih lengkap untuk hotel yang ada di puncak. Seruni best. Mau saya bilang bestie tapi dia bukan orang. Nah, ini area minum-minumnya ada jus, ada infused water. Ini terasa banget kemewahannya sekarang walaupun dibangun sudah 26 tahun. Dan ini makanan yang saya ambil. Ada kimchi, ada nah itu tempe keringnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, Seruni itu memang betul-betul nggak salah pilih talent. Multi talent banget. Ini yang main angklung itu, jadi yang waktu di pagelaran seni dia itu main suling juga dan dia main gendang juga. Memang Seruni ini keren banget milih talentnya, nggak salah. Jadi betul-betul totalitas semuanya. Nah, setelah saya sarapan lanjut nih, anak-anak mau ajak ke swimming pool. Mereka udah ganti pakai baju renang kemarin. Tapi sebelumnya di sebelah swimming pool ini ada bisa main sama domba. Jadi main sama domba itu bisa beli makanannya 5.000. Makanannya itu berupa wortel. Dan ini dombanya jinak, bisa dipegang nggak nyeruduk. Ayo adek kasih. Belah deh. Dari jauh. Kabur. Selain domba di sini juga ada burung merak. Cuma nggak mekar, kayaknya lagi mager. Ada burung unta. Ada aviari yang cukup besar. Di sini tuh jadi hewannya cukup eksotis. Karena nggak pada umumnya ada di hotel-hotel puncak. Ada kalkun juga. Setelah itu anak-anak berenang lagi. Memang kalau berenang ini, walaupun nggak hobi, anak-anak pasti cari air. Padahal di Seruni ini dingin banget sobat ngulik. Setelah berenang, anak-anak nih main swing-swing ini. Mereka tuh happy banget di sini. Hotel Seruni ini benar-benar mementingkan hiburan untuk keluarga, terutama anak-anak. Jadi banyak banget yang bisa dibahas di sini untuk menghibur anak-anak. Salah satunya yang paling dicari sama anak-anak saat lagi staycation ya kolam renang. Di hotel ini totalnya ada 9 kolam renang. Anak-anak tuh penasaran sama kolam renang pantai. Nah, ini kita mau coba kolam renang pantai
yang konsepnya itu di puncak tapi ada kolam renang pantai yang ada pasirnya. Ternyata di sebelahnya juga ada playground. Saya ikuti anak-anak karena memang harus. Buat sobat ngulik yang bawa anak juga jangan lupa menjaga anak-anaknya, karena biar gimana pun anak-anak tetap dalam tetap harus dalam pantauan orang tua. Nah, ini saya ikut berenang akhirnya di sini. Memang view-nya oke banget yang di sini. Jadi konsep pantai view gunung. Setelah itu kita beres-beres mau check out karena sudah jam check out di Hotel Seruni. Ini Cio ada aja kelakuannya nih. Joget-joget, dia memang happy banget di sini. Si anak tengah ini. Jadi dia tuh yang paling menikmati suasana, paling ceria dibanding abangnya dan adiknya. Nah, akhirnya sambil nunggu abang check out, padahal di Hotel Seruni ini belum semua dieksplor. Yang dua ini komplain, maunya stay di hotel ini aja, nggak mau pindah. Karena masih banyak yang mereka harus explore. Tapi mau nggak mau, kita harus check out dari sini karena masih banyak juga yang harus dieksplor di puncak ini. Salah satunya masih banyak hotel yang perlu direview. Saya pun cukup puas di Hotel Seruni ini karena sangat memanjakan, entah itu anak-anak ataupun orang dewasa. Jadi untuk sobat ngulik yang belum pernah bawa keluarga ke Hotel Seruni, saran saya cepat-cepat deh bawa, karena takutnya nih Hotel Seruni menaikkan harga setelah review ini. Soalnya kepuasan pelanggan itu banyak banget di Hotel Seruni. Dari mulai kamarnya yang luas, terus ada lagi pemandangannya yang sangat memanjakan mata, apalagi ditambah pagelaran seni yang bisa merangkul anak-anak, interaktif ke anak-anak dan ke pengunjung-pengunjung lainnya. Ini tuh betul-betul Seruni memikirkan banget bagaimana caranya orang nggak bosen di hotel ini, dan orang nggak perlu keluar jauh-jauh untuk cari hiburan dari Seruni ini. Dan untuk sobat ngulik yang sudah menonton sampai habis, terima kasih. Jangan lupa ada video part 2, part 3, dan part 4 edisi liburan sekolah kali ini, biar bisa jadi referensi untuk sobat ngulik yang mau bawa keluarga, anak-anak, ataupun teman-teman yang mau liburan beberapa hari di puncak. Jadi untuk sobat ngulik jangan sampai kelewatan di part berikutnya. Nah, itu dia hasil ngulik kita hari ini. Semoga bisa jadi referensi sebelum dompet kalian diajak jalan-jalan. Kalau masih kurang puas, tenang, di channel Ngulikpedia masih banyak video seru lainnya yang siap diulik. Mulai dari hotel, restoran, sampai destinasi wisata yang bikin kalian pengen langsung packing. Jadi, jangan cuma mampir, lanjutkan petualangan kalian dengan klik video berikutnya. Siapa tahu destinasi impian berikutnya udah nunggu nih di sana. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Biar nggak ketinggalan racun-racun wisata dari Ngulikpedia. Saya pamit dulu, sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap ngulik sebelum piknik, karena salah pilih bisa bikin dompet menangis. Salam ngulik dari Ngulikpedia. Bye.